Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kita lanjutkan halaman 13 yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kufronil asyir. Bab mengkufuri suami. Wa kufrun dan kufur dunal kufri selain kufur. Maksudnya kufur selain kufur itu perbuatan yang kufur, yang maksiat, yang tidak baik, tapi tidak dihukumi kafir dan menjadi kafir, tidak. Di dalam hadis siapa Abu Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasarin an Abi Abbas an Ibnu Abbas qala berkata Ibnu Abbas qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uridu aku diperlihatkan anara badan neraka fa idza maka ketika aktsaru ahliha kebanyakan penghuninya neraka yaitu anisa'u kaum perempuan yakfurna yang kufur mereka." Kila dikatakan ayakfurna, apakah mereka mengufuri bila pada Allah? Qala bersabda Nabi, yakfurnal asyira. Yakfurna mereka mengkufuri al asyira pada suami. Wa yakfurna dan mereka mengkufuri al ihsana pada kebaikan. Lau ahsanta seandainya berbuat kamu ila ihtahuna pada salah satu mereka perempuan atahro pada setahun, atau tahro itu ya masa yang lama ya. Tumaroat kemudian melihat siapa perempuan mingka darimu suami syai'an pada sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang menyinggung perasaannya perempuan itu. Kala berkata perempuan, maro'a itu aku tidak melihat mingka darimu khairan pada kebaikan kotu sama sekali. Jadi ini namanya kufur pada suami seperti itu. Jadi waktu Nabi Mi'raj dulu, Nabi diperlihatkan pada neraka, yang mana penghuninya neraka itu kebanyakan kaum perempuan. Kemudian para sahabat bertanya itu, para perempuan yang kufur, para perempuan yang kufur. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi bersabda, oh tidak, mereka itu kufur pada suami dan mereka kufur pada kebaikan-kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terus waktu yang lama 1 tahun atau waktu yang lama kamu berbuat baik terus gak pernah mengecewakan, kok suatu saat kemudian perempuan itu melihat darimu pada keburukanmu satu saja, maka perempuan itu akan berkata, maro'aitu minka khairon qattu, aku nggak melihat kebaikan di dirimu sedikit pun sama sekali. Jadi tertutupi kejelekan yang satu kali itu. Orang bilang itu kemarau 1 tahun hilang dengan hujan berapa jam saja. Jadi seperti itulah yang menjadikan perempuan-perempuan itu kebanyakan menjadi ahli neraka. Kepada kaum hawa, ibu-ibu, dan kaum yang masih cewek-cewek yang belum bersuami, ya dikasih tahu oleh Nabi seperti ini bukan untuk diamalkan menjadi kufur, tidak, tapi dihindari, untuk dihindari supaya terhindar dari api neraka. Tujuan di situ. Babun al-ma'asi, maksiat, berbuat pelanggaran, min amril jahiliyah, dari perkara jahiliyah. Jadi berbuat maksiat itu adalah perkara jahiliyah atau ajaran jahiliyah yang harusnya tidak pantas dikerjakan. Wal yukafaru, dan tidak dianggap kafir siapa sohibuha. Sohib di sini maksudnya itu pelakunya, pelakunya maksiat itu biartika bihana, dengan kelakuan maksiat itu, ila kecuali bisyirki dengan syirik,
Jadi orang berbuat pelanggaran, berbuat maksiat itu tidak disebut menjadi kafir, itu tidak. Dengan kelakuan perbuatan yang melanggar, kemudian wah kamu kafir, ya tidak seperti itu. Kecuali kalau pelanggaran atau dosa yang ia perbuat itu syirik, menyekutukan Allah. Liqauli Nabi, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka imruun fika jahiliyatun. Nabi pernah mengatakan pada Abu Dzar itu, wah kamu itu seseorang yang mengerjakan perkara jahiliyah. Jadi perbuatan yang tidak baik itu kemudian tidak menjadikan kafir, tidak. Dikatakan jahiliyah di sini tidak kafir. Ya, hanya orang yang berbuat maksiat itu disebut orang yang mengerjakan perkara jahiliyah. Wa qouli, dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, innallah, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni siapa Allah aysyraka, pada apabila disekutukan siapa bi Allah. Wa yaghfiru, dan mengampuni siapa Allah maduna dzalika, apa-apa demikian itu syirik, liman, pada orang yasya'u, yang menghendaki siapa Allah. Allah juga berfirman bahwa Allah tidak akan mengampuni apabila disekutukan. Ini syaratnya juga orang sampai mati ya. Jadi orang berbuat syirik kemudian sampai mati dia itu belum tobat, pasti nerakanya itu. Nggak bisa akan keluar lagi dari abadi di sana. Karena Allah nggak mengampuni itu. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi terutama orang-orang yang mau tobat, berbuat salah kemudian mau tobat, Allah mengampuni. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Uqbah an Wasil anil Ma'muri qala, berkata Ma'mur, lagi itu aku ketemu Abadzar pada Badar, Birrobadah, di tanah Robadah, walai, dan atas Abadzar hullatun, pakaian, wa ala hulamihi, dan atas hulamnya, budaknya, hullatun, pakaian juga, pakaian yang sama maksudnya itu. Jadi di tanah Robadah sana, kata Ma'mar, ya aku ketemu Abadzar memakai pakaian bersama budaknya, yang pakaian juga sama. Maksudnya itu enggak di sana di sini sama, di sini kualitasnya tidak harus sama, kemudian warnanya, bentuknya. Jadi satu anu lah, satu kelas itu pakaiannya, antara juragannya dan budaknya itu sama. Pasal itu, maka bertanya aku pada Budar andalika, dari demikian itu. Kemudian saya bertanya, ya, kok tumben-tumben jarang ada orang seperti ini lah. Ada orang kok memakai pakaian seperti pakaian budaknya. Nah, orang seperti itu kan jarang. Sekarang saja yang istilahnya orang yang bahasa kasarnya itu babu lah, ART. Nah. Kemudian itu berpakaian jarang yang sama dengan pakaian bosnya. ART dengan bosnya pakainya sama, itu jarang seperti itu, mungkin ada tapi jarang. Dan di sini tuh budak itu lebih rendah daripada babu. Kalau bahasa orang kita, orang iman, orang yang beramal soleh di rumah kita. Dan orang yang beramal soleh di rumah kita itu bukan budak itu ya. Nggak boleh kemudian itu dianggap budak. Ya orang yang beramal soleh, menjadi pembantu di rumah kita, itu saja. Kemudian Budar bercerita, Pakola, maka berkata Budar, ini sesungguhnya aku sebab itu, apa ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu misui itu sebenarnya dia memaki lah sama. Sebab itu memaki aku rojulan, pada seorang laki-laki. Di sini rojulan di sini maksudnya budak. Wahyu itu, maka mencaci aku, lek Jawa ini nyacat ya, pada rojul itu biumi, dengan ibunya. Jadi marahnya sama seseorang, di sini budak ceritanya itu, kemudian dibawa ibunya, misalkan bahasa kasar ya, bodoh kamu, ibumu juga bodoh, atau dasar anak goblokmu. Ini yang lucu, kadang-kadang itu orang tua kalau marah pada anaknya, kadang-kadang itu disebut anak bodoh, anaknya disebut lagi kepada anak binatang, dikeluarkan juga, anak monyet. Berarti yang monyet itu dia berarti, karena dia orang tuanya. Jadi Buddha itu pernah seperti itu, pernah mencaci pada seseorang, kemudian dibawa ibunya. Dasar anaknya orang bodoh,
umpama seperti itu, berarti dia itu membawa ibunya kan. Faqala maka bersabda di belakang Abu Dzar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Badar, ya Badar, a'ayartu apakah kamu mencela atau mencaci pada rajul bi umi dengan ibunya? Loh, kamu kok mencela, mencaci sama seseorang kok kamu bawa-bawa ibunya? Walaupun ibunya itu tidak disebut, dikatakan anaknya orang gila, anaknya, dan itu namanya dibawa-bawa ibunya, no? Innaka sesungguhnya engkau imru'un seseorang fika di dalammu jahiliyatun perbuatan jahiliyah. Dengan seperti itu berarti kamu masih ada dalam dirimu itu perbuatan jahiliyah, mencaci orang, memaki orang, walaupun orang itu memang salah, no? Dinasihati bandel kemudian dia itu marah, dibawa ibunya, berarti kamu telah mengerjakan perbuatan jahiliyah. Ikhwanukum, budak kamu sekalian, maksudnya ikhwanukum, adapun budak kamu sekalian, khawalukum, paramutan kamu sekalian, atau ramutan kamu sekalian, ja'alahum, telah menjadikan pada mereka siapa Allah tahta aidikum, di bawah tangan kamu sekalian, di bawah kekuasaanmu. Faman maka barang siapa, karena yang ada siapa akhu saudaranya tahta yadihi, di bawah tangannya, falyuta'imhu, maka dalam memberi makan dia pada saudara budak itu ataupun pembantu lah, mimma daripada apa yakulu yang makan dia, wal yubishu, dan hendaklah memberi pakaian dia kepada saudara, mimma dari apa-apa yalbasu yang memakai siapa orang, wala tukallifuhum, dan jangan memaksa kamu pada mereka, ma yaklibuhum, apa-apakah yang mengalahkan atau memberatkan apa mahum pada mereka. Fa'in kalaftumuhum, maka jika memaksa kamu pada mereka, ya fa'ainuhum, maka menolonglah kamu pada mereka. Jadi diajari oleh Nabi, jangan begitu benar. Kalau kamu mempunyai budak atau budak-budakmu itu adalah ramutanmu, jangan diperlakukan seperti binatang. Allah telah menjadikan di bawah kekuasaanmu, itu titipan itu. Maka barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang saudaranya itu di bawah tangannya, maksudnya itu orang iman. Pokoknya orang iman itu walaupun budak disebut akhi, ya, disebut saudara. Jadi barang siapa yang saudaramu itu di bawah tanganmu, di bawah kekuasaanmu, ya berilah makan dia sesuai dengan apa yang kamu makan. Sama, makan dengan apa yang kita makan. Jangan kemudian dia itu makan di restoran, membawa pembantunya di luar saja nggak diajak makan, atau diberikan makanan yang tidak sama lah, itu bukan ajaran Islam seperti itu. Kalau orang Islam insya Allah nggak ada, kecuali Islam yang tidak baik. Kalau orang Islam yang baik, kalau kita pergi kemana-mana ataupun di rumah juga, kita makannya yang dimakan pembantu ya sama itu, sama yang kita makan. Dan berilah pakaian dia seperti yang kamu pakai. Dan janganlah kamu memaksa apa-apa yang mengalahkan pada mereka. Maksudnya itu disuruh-suruh yang tidak mampu. Mungkin ada sesuatu yang harus diangkat, dipindah, berat, kemudian disuruh tidak mampu, dipaksa. Itu nggak boleh. Memang kalau harus itu kamu paksa, harus dipindahkan, harus diangkat, ya bantulah dia. Ya demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tentunya banyak kekhilafan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.